Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam. Bergabung kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini kita akan react beberapa video menarik, yaitu tentang bagaimana orang India di Indonesia itu bisa berbahasa Indonesia dengan bagus, guys. Tanpa basa-basi kita akan tonton video menarik ini. Lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, makan dari hasil pertanian Indonesia, dari hasil perikanan Indonesia, dan juga hasil perkebunan Indonesia. Dikasih KTP juga KTP Indonesia, dikasih paspor juga paspor Indonesia. Ya harus bisa bahasa Indonesia dan harus bangga jadi orang Indonesia. Malah kalau dikasih kesempatan untuk pergi ke India paling cuma 1 bulan. Kalau visanya udah habis, balik dideportasi ke Indonesia. Iya. Right? So, I'm proud to be Indonesian. Right? Keren gila. Mendok bahasa Indonesia ya. Ada tetamu khas dari mana ya? Dari Medan. Oh, orang Medan. Dari Indonesia, kunjungi Indian Fashion Ya, saya untuk membeli belah. So macam mana kakak tahu kita punya kedai? Karena Oh. lihat dari TikTok kan, Aha. apa ini kok ada kayak gini kayak alat jahit kan. Jadi udah, aku kan pernah juga kemari selalu setiap tahun. Jadi kok Oke. ini gimana yang nggak pernah nampak. Saya Wah. kakak Eo di sini rupanya gitu. Makasih ya kakak. Tetamu khas dari Indonesia. Wow. Nggak bisa ya Pak? apa tu? Kalau you beli 30, tengoklah harganya dalam Wow. RM3 saja. Wah, ini lagi menarik ya, di mana ini sebenarnya berlaku di Malaysia, di mana India ini yang asalnya datang daripada Medan, kemudian datang ke Kuala Lumpur. Ini Kuala Lumpur lah di area Jalan Tar, saya rasa Tun Abdul Razak. Jadi di sini banyak ya jualan-jualan. Kalau barang-barang apabila dekat pesta Diva Bali, ramai akan datang ke sini untuk beli barang-barang pakaian juga aksesori kan. Ternyata mereka ini adalah India yang asal daripada Indonesia, tetapi dan juga Medan ya, dan mengetahui tentang keberadaan toko ini untuk membeli barang-barang India guys. Jadi walaupun ini adalah lagi menarik pertemuan antara India, Malaysia dan juga Indonesia, di mana mereka tidak menggunakan bahasa India guys. Ini sesuatu yang bagus ya. India Medan berbahasa Indonesia, manakala India Malaysia itu menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu guys. Jadi wah, kedua-duanya tetap rukun, tetap menggunakan bahasa negara masing-masing dan berbicara dengan aman guys. Wow, ini sungguh menarik sekali guys. Kampung India yang terletak di Indonesia. Oke. Madaras adalah kampung India yang berada di Indonesia berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Wajah-wajah Asia Selatan terlihat sangat familiar di Medan, namun lokasi tersebut bukan di India, melainkan sebuah pemukiman yang terletak di Medan. Wah. Madaras adalah biasa juga dikenal dengan Kampung Keling atau Little India, merupakan sebuah kawasan yang memiliki luas sekitar 10 hektar di kota Medan. Wow. Tradisi dan cara beribadah pun sangat persis di kota asalnya India. Pada awal abad 19, banyak orang dari India Tamil datang dari negaranya ke Indonesia untuk menjadi pekerja, yakni sebagai buruh perkebunan tembakau. Namun semakin lama, semakin banyak India Tamil bekerja di Medan. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya orang India Tamil saja yang datang ke Medan, tetapi orang India, Chaitar, dan Punjab juga berdatangan untuk mengadu nasib di kota ini. Selain bangunan khas India yang mudah dijumpai, Umpama macam Bombay, mini Bombay kan, tetapi dia lebih teratur ya. Wah, saya baru tahu nih kalau ada apa ya, pertempatan apa tadi katanya Kampung Keling ya, Kampung Keling ya di kawasan ini. Tetapi guys, kalau perkataan keling itu kalau di Malaysia itu tidak bagus itu kan penggunaan keling. Tapi kalau di Indonesia mungkin ya biasa. Tetapi kalau kita panggil keling kepada orang India, jadi dia akan bisa tersinggung ya, karena keling itu umpama apa ya, gelaran hitam, kulit gelap gitu. Jadi
tidak sesuai. Kalau di Malaysia, kalau di Indonesia mungkin itu perkara yang biasa. Saya tidak tahu, nanti komentar pada ruangan komen begitu saya. Tetapi ini sesuatu yang saya baru tahu nih. Jadi maksudnya yang India tadi yang datang daripada Medan asal daripada sini. Maksudnya orang India itu tetap melakukan tradisi mereka seadanya, ritual dan sebagainya, dan tetap berada di sini dengan keadaan yang rukun, guys. Wow, menarik sekali. Dijumpai di Kampung Keling banyak kuliner khas India. Di Kampung Keling juga terdapat perayaan hari-hari besar seperti yang dilakukan oleh orang India di negara asal mereka. Salah satu festival hari besar yang sangat terkenal adalah perayaan Deepawali atau biasa juga disebut perayaan Diwali. Perayaan ini bisa dilihat ketika berkunjung sekitar bulan Oktober hingga November. Perayaan Diwali dirayakan selama 5 hari secara berturut-turut. Festival ini menjadi perlambang kemenangan kebaikan atas keburukan. Lampu-lampu dan lilin-lilin dinyalakan sebagai simbol harapan kehidupan yang diterangi cahaya dan kebaikan. Wow. Oh, ini baik videonya, bagus sih. Dia memberikan nilai positif. Bray, apa cerita Bray? Bray, Ini awak lagi di Pasifik Batam nih Bray. Ini kapal awak ada jemput nih Bray. Kalian tengok nih Bray. Besar kali kapal awak kan Bray. Kalian tengok tuh Bray. Ini mau berlayar nih Bray. Bray. Kalian sedap kalian Bray. Ini mau balik lah aku Bray kan. Berang-berang bawa tongkat. Berangkat. Lucu ya. Bray. Bray itu apa guys? Bray itu ke bro, seperti bro. Ini di mana ya? Di Medan ya. Aneh Medan. Wah, ini lagi dia ada slang-slangnya gitu. Bray, wah lucu ya. Anak Medan ini, jangan ngaku dia. Orang lucu ya. Memang karena di keluarganya itu setiap hari udah ngomong gitu, ada yang cuman bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Kami adalah orang Indonesia, walau memiliki keturunan India. Kami lahir dan besar di sini, tapi tetap menjaga tradisi nenek moyang kami. Wah, itu lagi mentok ya. Bahasa Indonesia yang lagi lancar ya guys. Tetap menjaga tradisi dan juga budaya nenek moyang mereka, itu sesuatu yang bagus ya. Anak-anak muda India itu menjaga kelestarian budaya. Mulai dari martabak kuah kari, roti canai, hingga nasi biryani. Dan tentunya ini langsung diracik oleh mereka yang paham betul dengan cita rasa kuliner India. Meski jauh dari negara asalnya, di Kampung Madras juga terdapat perayaan hari-hari besar seperti yang dilakukan oleh orang India di negara asal mereka. Salah satu festival hari besar yang sangat terkenal adalah perayaan Deepawali atau biasa juga disebut perayaan Diwali. Perayaan ini biasa dihelat sekitar bulan Oktober hingga November. Diwali dirayakan selama 5 hari secara berturut-turut. 5 hari ya? Festival ini menjadi perlambang kemenangan, kebaikan atas keburukan. Mulai dari martabak kuah kari, roti canai, hingga nasi biryani. Wah, apabila waktunya festival Deepawali, rata-rata orang India yang benar akan datang ke sini juga guys, ke kawasan ini ya, Madras ini, kampung India yang terletak di India, yang mana sebenarnya orang India ini adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia, tetapi warga negara yang asal India juga akan berkesempatan berada di sini guys, merayakan hari Deepawali itu bersama dengan orang-orang India Indonesia ini, dan rasa kedekatan, rasa seperti kampung mereka guys. Ini saat memberikan kita gambaran bahwa di Indonesia itu terdapat satu penempatan yang mana orang Indianya banyak di situ guys, dan mereka hidup rukun bersama dengan suku-suku yang lain kan. Wah, ini sungguh menarik guys. Bang, lu makan daging sapi nggak? Jelas-jelas agamaku Hindu. Dari mana kami agama Hindu bisa makan daging sapi? Aduh, siapa ini? Mana aku bilang sama kau? Nggak boleh makan daging sapi. Nggak boleh, nggak Siapa boleh, nggak boleh. Aduh. Udah, nggak boleh. Cari aja di Google apa nggak boleh. Capek lagi jelas-jelasnya lagi. Capek lah. Bang, lu makan daging sapi. Siapa nanya soalan yang
yang gila nih? Kan dia itu Hindu. Ditanya lagi dia bisa makan daging sapi. Nah, kan sudah di ini ya, di reply dalam bahasa Indonesia lah. Padahal muka mereka nih. Aduh. Mas sekali saya mau berterima kasih kepada bangsa Melayu, Puak Melayu, karena memberikan kehormatan yang luar biasa kepada saya. Diundang di acara Tanah Deli Bertengkuluk. Mungkin 2-3% generasi muda yang selama ini tertidur, yang tidak peduli dengan budayanya, mungkin hari ini mereka tersentak, mereka kaget. Loh, kok ada orang India pakai pantun? Kok ada orang India pakai tengkuluk? Wah, jangan sampai kita ketinggalan. Malu kita sama orang India. India pakai tengkuluk, masa Melayu enggak? Buah-buah kelapa letak tolong di samping kayu. Memang Anna katanya, aneh orang India tapi jiwanya jiwa Melayu. Jangan sampai nanti ketika kita punya budaya, justru orang mengakui. Nanti malu kita. Orang India pakai tengkuluk, cocok kali jadi orang Melayu. Jangan takut. Apapun yang mau kalian ucapkan sesuai dengan logat daerah kalian masing-masing, no problem. Karena kita menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Satu tanah air Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Katanya, Pak, emangnya ini baru? Kok saya nggak pernah lihat ya? Dia bilang, iya kali Bu, baru. Saya juga baru lihat. Saya Cantik bangga lagi ya. banget. Cantik Sebagai keturunan India, it's like a prestige ya. Punya mama, kita punya bapak udah biasa bahasa Indonesia. Karena lingkungan kita tinggal di tempat. Makanya saya bilang sama mama sama bapak kan, saya bilang kenapa nggak ajarin kami anak-anak bahasa India, bahasa Tamil ya kan? Nah, ini lagi menarik ya, tentang yang mana dia ini orang India yang sudah jadi kemelayuan ya, pakai tengkolok lagi, pakai tengkolok ya, kita panggil itu tengkolok Melayunya, dan ia berusaha ke dalam jiwanya bisa bahasa Indonesia dengan bagus ya. Nah, ini lagi bikin saya lagi pening. Dan kita lihat lagi tadi bagaimana mereka sebenarnya dapat ataupun boleh berbicara bahasa India Tamil sebenarnya, tetapi memandangkan lingkungan mereka itu adalah Indonesia, dan juga mereka ini dari kecil sudah pun diberikan didikan dan juga asas ataupun dasar pendidikan itu adalah bahasa Indonesia. Mereka tetap mempertahankan bahasa Indonesia sampai ke akhirnya, guys. Oke guys, pastikan anda terus bersama saya, dan juga jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe, dan juga saksikan video-video saya yang berada di dalam YouTube ini. Dan jika anda suka dengan reaction saya, guys, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye semuanya.